Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Peribahasa ini sepertinya tepat disematkan pada kasus Mario Dandi Satrio atau Dandi usai memukuli Kristalino David Oroza. Arogansi dan temperamental Dandi pada akhirnya menyeret dirinya, Shane, dan Agnes menjadi tersangka. Gimana tidak? Dari video yang beredar di media sosial tampak jelas bagaimana kebiadaban anak ex pejabat pajak ini menghujam kepala David dengan keras meski sudah terbaring lemah tak berdaya. Tak ada empati sama sekali. Bukan hanya Dandi, tapi mereka yang ada di lokasi dan menyaksikan sendiri pertengkaran ini, bukannya berbelas kasihan kemudian memberikan bantuan, malah dengan sengaja dan sadar merekam video kemudian disebarluaskan. Serem ya? Bisa gitu bangga dan merasa pahlawan, bisa menghabisi anak di bawah umur yang sebenarnya bukan tandingannya. Tak berpikir panjang, hidup David dipertaruhkan. Akibat pertikaian ini, David mengalami cedera otak yang parah, yang membuatnya koma dan bahkan belum sadarkan diri dari ICU sudah hampir 2 pekan. Halo teman-teman Inside Story, sekarang ini Inside Story akan mengangkat kasus penganiayaan dari anak pajak Dandi terhadap David Ozora. Sekarang ini saya udah ada di Rumah Sakit Mayapada. Saya mau melihat situasi di sini seperti apa. Mudah-mudahan akan ketemu dengan salah satu anggota keluarga dari David dan bisa ditanyai keterangan seputar kondisi terkini dari David. Jadi sekarang saya mau menuju ke belakang rumah sakit, tepatnya di samping ICU atau di samping UGD, untuk ketemu dengan keluarga David. Ini perwakilan dari keluarganya Pak Rustam yang adalah om dari David. Kita coba tanya kondisi terkini dari David itu seperti apa. Karena informasi yang terakhir saya dapatkan bahwa kondisinya sudah jauh lebih membaik, sudah mulai ada menunjukkan pergerakan pada tangan, dan mata juga katanya sudah mulai ada pergerakan. Tapi untuk lebih pastinya, lebih enak kita langsung tanya langsung ke Pak Rustam. Ini sekarang udah sama Pak Rustam, gimana? Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah tidur belum? Udah. Udah tidur ya, udah istirahat. Gimana Bang, kondisi David sekarang? Alhamdulillah kondisi David semakin membaik ya. Perkembangannya. Dari sejak kemarin sebenarnya udah semakin menunjukkan dampak. Gitu ya. Kemarin sih sempat baca tangannya katanya udah mulai ada respon. Iya, betul. Kalau mata udah sempat buka atau belum, Bang? Udah. Oh, udah sempat buka, puji Tuhan. Cuma nanti tim dokter Iya. akan menjelaskan istilah-istilah Iya, medisnya. iya. Cuman memang kalau kita lihat sih David itu kayak cuman belum sadar, tapi Iya. dia menunjukkan responnya udah buka mata, terus Oke. pendengaran, terus gerak tangan. Oh gitu. Keluarga udah mulai berkomunikasi. Belum. Oh, belum. Kalau itu belum. Masih di ICU ya? Masih tetap Masih di di ICU, ICU. masih di ICU. Belum. Jadi responnya dia itu cuman ya kalau kata dokter itu kalau diputar musik dia udah dengar. Oh gitu. Tapi belum bisa diajak komunikasi. Bang, boleh ya diceritain pada saat dengar kejadian itu gimana respon dari Ansor sendiri? Karena kan nyebar tuh dalam waktu 1 hari ya, begitu beritanya naik, cepet tuh pergerakannya langsung gitu. Nah itu boleh diceritain nggak Bang ke teman-teman? Setahu saya begitu kan, karena kebetulan pas kejadian saya lagi sama bapaknya nih, lagi bareng berdua pas lagi bareng. Terus bapaknya nunjukin WhatsApp, ada WA gitu ya, ada WA dari wali kelas, kelasnya. Terus dia izin ke rumah sakit. Rumah sakit, kan saya pikir oh anak SMA biasa kali ya, karena kita belum ini. Nah, setelah itu baru kita tahu kondisinya cukup parah.
Terus memang karena ini ya, kalau di Ansor itu kan jiwa persahabatannya kuat segala macam. Pasti yang kayak gitu mereka sahabat-sahabat Ansor tuh langsung respon. Ini ada apa nih, kejadian apa. Jadi sehingga mereka mencari tahu dengan sendirinya, itu udah otomatis itu di Ansor itu. Jadi kalau ada salah satu sahabatnya aja gitu, misalnya punya problem gitu ya otomatis. Jadi hari Senin Senin itu juga. malam itu bahkan sahabat-sahabat Ansor di Jakarta Selatan itu udah tahu gitu. Oh, berarti jadi hari Senin itu udah langsung dikasih tahu informasinya ke keluarga dari wali kelas. Iya, enggak, Oh. waktu kejadian itu kita taunya dari WhatsApp. Wali kelas. Oh, habis itu langsung Iya, kesebar. Oh. Terus waktu datang ke rumah sakit beberapa hari langsung dipindahin ke sini. Iya, betul. Iya. Wah. Kalau dari keluarga sendiri langkah lanjutannya katanya ada informasi gitu nggak Bang? Akan operasi kah atau memang masih lewat pengobatan biasa dulu dengan infus segala macam? Sebenarnya sekarang itu penanganannya udah efektif ya, maksudnya udah tim dokter itu udah sangat membantu sekali untuk menangani. Tapi kalau untuk langkah selanjutnya nanti kita tergantung dokternya ya. Kita sih berharapnya biar keluar dulu dari ICU kan. Iya. Itu yang selama ini kita tunggu terus. Nah itu aja sih ya. Udah berapa lama Bang di ICU berarti? ICU itu kalau terhitung dari rumah sakit sebelumnya di Medika Permata Hijau itu kan dari masuknya sejak Senin malam ya, sejak kejadian itu sampai dengan pertama kali Senin malam kan masih UGD. Iya. Kemudian hari Selasa itu pindah di ICU sampai sekarang, jadi udah Hampir seminggu ya? seminggu lebih. Sudah hampir 8 seminggu. hari. Kalau Bapak sama Ibu gimana sekarang kondisinya? Karena kondisinya David juga mulai menunjukkan yang ya mereka udah mulai bisa tersenyum, mulai Gitu ya. sebelumnya kan belum bisa. Iya, kaget lah. Iya pasti. Apalagi anak. Ditambah juga kan banyak yang datang memberikan support Iya. kayak gitu, jadi semakin kuat. Semakin kuat ya. Tapi ada sempat informasi nggak sih Bang, waktu David pergi hari Minggu berarti atau hari Senin ya? Hari Senin kalau nggak salah ya. Hari Jadi Senin. orang rumah sih bilangnya siang itu sempat dari rumah, jadi dia Oke. ke temennya itu dari rumah. Oh Senin siang, Iya, Senin siang betul. pulang sekolah tuh. Pulang sekolah. betul. Oke, itu main ke sana. Main. Oke, terus izinnya tapi memang bilang main ke rumah teman atau Saya sih nggak ada waktu itu ya di rumah ya. Cuman kata yang di rumah itu katanya ya dia sih siang nggak di sini di rumah. habis itu baru Langsung ke tempat temannya itu. yang di Iya, yang di Jakarta Selatan lokasi itu yang di kejadian. lokasi ya. Tapi itu sempat bilang nggak ke papa mamahnya ini mau pergi dulu gitu ke rumahnya siapa gitu. Ah itu saya kurang tahu. Itu nggak tahu ya. Iya. Karena memang isunya atau kasus ini pada akhirnya jadi perhatian publik juga Iya. gitu kan. Anak masih 17 tahun ya. Iya betul. Masih 17 tahun terus mengalami benturan kepala yang begitu keras. Ya. Ya kita juga akhirnya jadi menyayangkan gitu kan ya. Dan sempat pasang ventilator. Betul, sempat pasang ventilator sejak dipindah ke sini. Berarti 1 minggu ventilator dipasang terus tuh Bang? Baru dicopot itu hari Minggu kalau nggak salah ya, Minggu kemarin. Karena kesadarannya juga butuh dibantu ya dengan ventilator. Betul. Kalau sekarang berarti tetap ada alat bantu nggak? Saya sih nggak bisa lihat langsung ya, karena yang diizinkan hanya bapaknya doang. Oh gitu. Bapak sama ibunya aja. Jadi katanya sih ada yang dipasang gitu. Selang katanya. Selang untuk membantu oksigen lebih cepat ke paru-paru. Iya sih, tadi juga yang sempat baca selangnya untuk membantu pernafasan Iya, sama sama ke otak. ke otak Iya, ya, ke betul. oksigen ya. Tapi kalau level kesadarannya sendiri, Saya sih nggak tahu. Pak. Belum. Kemarin sih sempat dibahas, cuman sejauh ini belum ada informasi lagi soal iya. kondisi level kesadaran. Kalau dari dokter ada bahas gitu nggak sih Bang? Ini mungkin estimasi bisa dipindah Belum dari ada. ICU. Mungkin per nanti hari. bisa ditanyakan, nanti kan Gitu ya. dokter akan bersama keluarga kita akan bersama. Kalau David sendiri gitu Bang, kan keponakan ya berarti ya. Iya. Gitu. Anaknya gimana sih Bang? Sebenarnya kalau saya jarang sih ketemu David. Cuman kalau dari cerita beberapa teman yang biasa sama dia, sebenarnya dia orangnya asik. Asik ya. Karena kayak hari Sabtu Minggu itu kan dia sering ke Bogor tuh ngajar ngaji. Oh, Terus oke. kadang pinjem tenda buat kayaknya sih dia suka ini. Suka main Iya, teman-teman gitu. Dan teman-teman yang kemarin datang mensupportnya pun dari situ kita bisa tahu kan, oh iya David ini memang sama teman-teman yang lain juga asik. Emang asik. Kalau Bang Rustam kan keluarga nih gitu. Iya. Emang suka kumpul keluarga gitu nggak sih Bang? Nah, jarang, dia kan gitu. tinggal sama kita tuh baru sekitar
sama aku 3 bulan ya, 3 bulan. Oh gitu. Sebelumnya? Sebelumnya dia tinggal di Lebak Bulus, susah bangun pagi. Jadi Oh, kalau susah bangun sama pagi. umumnya gampang kan dibangunin. Oh gitu. Oh, Iya. kalau Lebak Bulus sama keluarga. Iya. Oh, Lebak Bulus sama keluarga. Habis itu tinggal sama bapaknya juga. Oh, sama papa mamanya. Habis itu pindah tinggal sama Bang Rustam. Enggak, dia kan anaknya gaul memang. Oh, suka nginep-nginep. Iya, gitu. Oh, suka nginep-nginep sama keluarga. Termasuk ini ya, sebenarnya termasuk dekat ya Dekat. dengan keluarga ya. Tapi kan ini jadi muncul pertanyaan nih, Bang Rustam gitu ya. Katanya sempat pacaran lah dengan si, aku sih pernah cerita-cerita gitu. Oh, kalau nggak? gitu saya Nggak pernah saya cerita. pernah dengar sih, maksudnya pastilah mungkin pacaran ya anak muda, cuman kalau itu saya nggak tahu. Nggak diomongin ya. Saya anak-anak muda kan kayak gitu ya. Iya, Kalau sama kita kan jarang ketemu kan. kalau dekat sama lawan jenis biasanya nggak terlalu diceritain Iya, gitu ya. Iya. Kalau dari keluarga atau dari NU sendiri ada support seperti apa lagi gitu? Kebetulan kita semua itu keluarga besar Ansor ya. Iya. Ansor, saya, bapaknya David, kemudian teman-teman yang lain, kita semua itu kan di Ansor semua. Jadi memang kalau Ansor itu memang mensupport full Iya. lah. Dari mulai dukungan segala macam mereka siap lah mengawal, termasuk LBHGP Ansor Iya. kan yang memang kita pasrahkan urusan hukumnya ke mereka. Dan itu kan kalau nggak salah nggak lama ya setelah itu kan ada permohonan maaf ya dari Bapak Dandi, dari Pak Rafael gitu kan. Itu ada respon dari keluarga nggak? Kalau setahu saya sih ibunya waktu itu, cuman saya nggak di rumah sakit ya. Oke. Orang tuanya yang datang minta maaf, dan saya kan lihatnya dari status bapaknya, oh dia udah maafin gitu, tapi proses hukum tetap berjalan. Iya. Kalau nggak salah beberapa hari terakhir ya yang baru-baru ini kan Dandi ngirim kuasa hukumnya tuh Bang untuk minta maaf, tapi katanya nggak bisa masuk ke rumah sakit. Nah, itu Nah, saya pas kesini sih orangnya nggak ada, Oh. jadi nggak ketemu. Katanya memang kesini, cuman saya nggak tahu. mungkin karena memang juga susah ya, Iya. ya kan nggak bisa semuanya masuk ke dalam kan Iya. atau ke ICU kan. Gitu. Tapi sempat ada chat gitu. Nggak ada. Nggak ada dari pihak kuasa hukumnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dari teman-teman yang lain, kuasa hukum yang lain, yang kan ada temennya tuh yang Shan, ada Nggak Age itu, nggak ada. itu juga belum Nggak ada. Selama proses ini sempat ada intervensi gitu nggak sih Bang? Yang berusaha intervensi gitu dari kuasa hukum Dandi atau kuasa hukum yang lain yang berusaha? Belum ada sih sebenarnya. Dan apa namanya, sebenarnya kalau misalnya ada yang tanya soal itu ya, karena kita udah pasrahnya ke LBH, kita keluarga fokus ke penyembuhannya, ya udah kita serahnya ke LBH. Kita langsung. Berarti memang sekarang keluarga fokusnya kepada Betul, penyembuhannya betul. Dandi ya. Kita saling support aja buat dia saling menguatkan. Terakhir kan Ibu Sri Mulyani kesini ya? Iya, betul. Sempat ketemu nggak Bang? Saya sih nggak ikut sih. Oh, nggak ikut. Ke dalam, Pak. Ya memang dukungan dari teman-teman Kemenkyu bahkan dari kita media juga Iya, mendoakan Betul. pemulihan David ya iya. supaya cepat sehat supaya bisa bergabung lagi bersama keluarga. Iya, gitu. amin. Titipin salam Bang buat keluarga besar. Iya. Iya. Terima kasih loh Bang Iya, ya. sama-sama.